anak-anak Bapak semua. Baiklah. Kita belajar fisika. Sebelum kita masuk ke pembelajaran fisika, kita buat dulu tentang keyakinan kelas atau keyakinan dalam pembelajaran fisika. Artinya di sini kita itu membuat bagaimana peraturan-peraturan yang kita lakukan atau yang kita buat dalam pembelajaran fisika. Contohnya misalnya seperti ini. Dalam pembelajaran fisika itu tidak boleh makan, kemudian tidak boleh mencontek, kemudian tidak boleh apalagi, tidak boleh misalnya lari-lari, tidak boleh menyanyi. Itulah keyakinan sebenarnya. Tetapi keyakinan itu bukan Bapak yang buat, tetapi kalian yang buat sendiri. Apa yang ingin kalian buat? Tapi dari keyakinan yang kalian buat, ada anak Bapak buat semua, itu nanti akan kita buat, kita gabungkan, kita simpulkan sikap apa, budaya apa yang muncul. Misalnya kalau tidak, misalnya dalam pembelajaran fisika tidak boleh mencontek, itu budayanya budaya fisika jujur, ya. Bukan contohnya mencontek itu tidak jujur. Selain itu apa? Selain itu apa lagi yang mencontek itu menyebutkan apa? Menyebabkan kita tidak menghargai orang lain. Kenapa? Karena kita belajar betul-betul kamu mencontek, sehingga nilai kita yang mencontek lebih tinggi dari teman kita yang belajar betul-betul. Apakah kita menghargai orang lain? Ya. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai. Kita kan sudah Bapak bagikan, ada take note-nya yang akan kalian tulis tentang keyakinan apa aja yang kalian inginkan dalam pembelajaran fisika. Boleh ngambil lebih dari satu, kalau mau ambil lebih, boleh dua atau tiga. Silahkan ditulis, nanti silahkan ditempel di sini. Silahkan tulis. Oke. Buat nama, Pak. Kenapa? Buat nama. Nggak perlu. Boleh nyantai. Kalau sudah siap bisa langsung ditempel ke depan di papan tulis. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan apa-apa saja, selain mencontek apalagi saja, tidak boleh terlambat. Itu bukan Bapak ya, jadi ke anak-anak Bapak semua apa yang diinginkan, dan itu akan menjadi keyakinan dalam kelas kita dalam pembelajaran fisika. Kalau sudah siap langsung tempel ke depan. Silahkan.
sini anak-anak Bapak tadi sudah membuat tentang keyakinan kelas dan sudah ditempel di papan dulu. Coba dulu Priyana, silahkan ke depan, silahkan dibacakan keyakinan kelas dari teman-teman kita, anak-anak Bapak yang sudah ditempel di sini, silahkan dibacakan. Ya, silahkan ke depan dibacakan. Sebelah itu, sebelah ini. Tempel aja di situ. Kita baca aja. Oke. Satu, tidak boleh menyontek. Dua, tidak boleh ribut ketika guru menjelaskan. Tiga, boleh minum air putih agar tidak mengantuk ketika pembelajaran. Ya, lanjut. Tidak boleh menahan lapar, tidak boleh berteriak, tidak boleh berlari, tidak boleh malas. Ketika guru menjelaskan materi, diharapkan tenang dan fokus terhadap materi, tepat waktu dan tidak terlambat. Tidak boleh makan di kelas saat materi sedang berlangsung. Oke, silahkan duduk. Silahkan Maura dibacakan, Maura yang belum dibacakan. Di sini tertulis pembelajaran fisika harus tertib. Yang kedua, ketika guru menjelaskan tidak boleh ribut dan anak murid harus mau perhatikan dengan serius dan tenang. Yang ketiga, tidak boleh tidur. Tidak boleh Boleh apa? tidak boleh tidur, tidak boleh ribut. Tidak boleh terlambat. Boleh bertanya, memberi dengan yang benar. Jangan salah beri. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh lihat buku saat ulangan. Tidak boleh mencontek. Jangan berbicara saat guru sedang menjelaskan. Tidak boleh sering-sering keluar kelas saat jam pelajaran dan guru masih mengajar. Oke, terima kasih Maura. Oke, jadi di sini anak-anak Bapak sudah buat keyakinan kelas kita. Jadi kita simpulkan apa-apa saja. Tadi yang pertama di sini itu tidak boleh terlambat. Kalau tidak boleh terlambat, artinya keyakinannya adalah apa? Disiplin. Disiplin. Kemudian tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh ribut, tidak boleh makan. Kalau itu apa kira-kira? Sopan. Ada. Nah, di sini mestinya apa? Menghargai orang lain. Jadi menghargai orang lain ini bukan hanya guru, termasuk teman-teman. Kenapa? Kalau kita ribut, mungkin kawan-kawan teman-teman kita yang lagi konsentrasi belajar akan terganggu. Itu akan mengganggu oleh kontrol kita. Termasuk kalau kita makan. Kalau kita makan dan bagi-bagi, oke, nggak apa-apa. Kamu makan sendiri. Teman-temanmu melihat kalian makan. Kecuali kamu bisa bagi makanannya, itu mungkin bisa. Tapi kalau dalam pembelajaran itu mungkin tidak boleh makan. Kemudian di sini apalagi tidak boleh tidur. Kalau tidak boleh tidur masuk ke mana? Apa? Apakah masuk ke menghargai orang lain kalau kamu tidur? Iya, Pak. Masuk. Iya kan? Ya, itu masuk kemari. Tetap menghargai orang lain, termasuk menghargai guru yang di depan. Tidur. Atau menghargai temanmu. Kemudian di sini tidak boleh. Jangan berbicara saat guru sedang menjelaskan, itu maksud tidak menghargai orang lain. Atau kalau dia proaktif. Proaktif itu apa? Apa arti proaktif? Apa?
Kemudian boleh bertanya memberi jawaban apa dengan yang benar. Itu boleh. Kita apa? Harus kritis. Harus kritis. Nah, yang kita tambahin kritis. Artinya kita boleh bertanya baik kepada guru ataupun dengan kawan pada saat diskusi. Jangan hanya diam-diam saja. Apa yang dibilang iya. Nah, boleh diam-diam saja. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin demikian saja keyakinan kelas yang sudah kita susun. Jadi harapan Bapak untuk kedepannya apa yang sudah kita susun ini menjadi panduan kita dalam pembelajaran fisika di 1 tahun ke depan. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Sekolah SMA Subul Salam beserta yang kami hormati Bapak saya Ramadan sebagai guru penggerak angkatan ke-7 Bapak Subul Salam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak mau memperpanjang kalam lagi. Hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Fahri mengenai positif. Itu waktu dan tempat yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru-guru hebat di SMA Unggul Subul Salam. Di sini saya akan memaparkan konsep budaya positif, itu ilusi dulu mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah masalah teori kontrol. Di sini ada perubahan antara stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama itu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sesuai dengan kesalahannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi inilah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Karena biasanya yang sering kita lakukan adalah stimulus respon seperti sekolah ini. Jadi kita mengontrol siswa, bagaimana siswa itu bisa seperti yang kita inginkan. Padahal siswa itu unik, mempunyai perbedaan masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan dia anak itu punya kontrol sendiri terhadap dirinya. Kita hanya membimbing mereka, bukan menginginkan seperti kita. Nah, itu yang diinginkan paradigma baru pendidikan kita. Kemudian disiplin positif, jadi ada teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa-apa saja yang dilakukan oleh peserta didik kita ada tujuannya. Kenapa dia seperti itu? Dan itu yang harus kita ketahui. Kemudian ada teori motivasi. Kemudian teori motivasi itu ada ekstrinsik yang mungkin dari luar,
ada intrinsik, itu yang dari dalam diri si anaknya masing-masing. Contohnya untuk menghindari hukuman. Jadi anak itu dia disiplin, rajin belajar, itu mungkin karena dia takut nilainya rendah. Bukan memang ada memang dia mau itu memang betul-betul dari dirinya masing-masing. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalnya aku harus rajin belajar dari doa umum. Makanya kan rapi itu tidak boleh lagi sebenarnya. Salah satunya ini teorinya. Kemudian motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal dan dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas muncul nilai-nilai kebajikan universal sehingga muncul bagaimana si anak menghargai dirinya sendiri. Kemudian berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Artinya posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu ada penghukum. Penghukum itu selalu kita menghargai, nanti ada penjelasannya lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima teori kontrol ini, yang diinginkan oleh pendidikan kita sekarang adalah manajer. Itu ada menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah anak. Jadi harapan kami sebagai calon guru penggerak di sekolah ini, kita sudah bisa berubah yang biasanya teori stimulus respon. Jika anak misalnya tidak membuat PR, kita hukum, kita jemur, itu sudah bisa kita tindakan lagi. Seperti itu sebenarnya paradigma pendidikan kita sekarang ini. Jadi apakah makna disiplin? Berdasarkan bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kata disiplin itu di benak kita ya nyaman kita sebenarnya gitu. Ya, tidak akan harus waktu. Jadi bagaimana mengubah kata disiplin itu menjadi untuk mencapai tujuan kita. Kemudian kita di sini membahas masalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam suatu sekolah atau kelas kita harus membuat nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan. Itu bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini merupakan bagian dari cakupan dari profil pelajar Pancasila. Karena nanti tujuan dari pendidikan kita adalah terciptanya pelajar berprofil Pancasila. Itulah tujuan dari pendidikan kita sekarang ini. Kemudian yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Masalah teori motivasi, ini yang tadi mungkin saya jelaskan. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu karena mungkin dia takut dihukum, makanya dia disiplin. Jika nanti si anak tidak lagi di sekolah, hidup ke masyarakat, apakah tidak ada hukuman misalnya? Apakah dia tidak disiplin? Sebenarnya seperti itu, karena pendidikan kita menginginkan dimanapun nanti anak, walaupun tidak ada hukuman, keyakinan sifat disiplin itu tetap muncul pada diri anak kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri inilah yang motivasi internal.
Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kan kita udah merdeka belajar, artinya memang anak juga harus merdeka. Jadi dia itu sekolah itu bukan karena memang dia takut nanti kalau nggak menjadi tugas, takut nanti dihukum, tapi memang dia bisa dari dirinya sendiri. Itu yang kita munculkan di kurikulum merdeka ini. Kemudian ada restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya seperti ini, Bapak Ibu, jika anak-anak ada anak bermasalah, jadi kita tidak langsung menghukum mereka. Kita harus panggil, menanyakan apa penyebab mereka berbuat salah. Seperti sudah dijelaskan tadi sama pemateri sebelumnya, mungkin karena penyebabnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi waktu di segitiga restitusi kita menawarkan kira-kira solusinya apa? Apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinanmu? Misalnya si anak tersebut berantem dengan temannya dengan kata-kata kasar. Apakah itu memang sifat dia? Apa keyakinan dia? Dengan kata-kata kasar itu bisa menyelesaikan masalah? Nah, kita tanya ke anaknya. Yang paling utama kita jangan menyalahkan, karena intinya setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk kita juga. Kemudian ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya kan awalnya nanti adalah dia peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu masih terjabar, seperti tadi sudah dijelaskan, tetapi keyakinan kelas itu inti-intinya saja. Nah, seperti ini. Jadi ada peraturan kelas yang paling kecil, nanti muncul keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu irisan dari peraturan kelas yang sudah dibuat. Dan bagaimana itu semua anak kita suruh membuat peraturan kelas kita, nanti kita gabung-gabungkan untuk keyakinan kelasnya. Kemudian muncul lingkungan positif, kemudian budaya positif. Contoh seperti ini, kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi peraturan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi keyakinan kelasnya apa? Saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Semangat, itulah keyakinan kelasnya. Kemudian ada di situ menjaga kebersihan. Oke, di sini ada peraturan dari kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini ada keselamatan, menghormati orang lain dan lain-lain. Kemudian, nah di sini ya kita lihat apakah ini hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi, misalnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini namanya konsekuensi. Kemudian inilah perbedaan contoh dari konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati, itu adalah hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, konsekuensi, stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak bermudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang dulu, konsep diri yang baik,
Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diakhirkan untuk sementara. Jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi juga sama-sama punya hal buruk bagi anak. Disinilah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita di kurikulum merdeka yang diinginkan adalah restitusi. Jadi perbedaannya apa? Minangka sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Nah, kemudian di sini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau hukuman itu dia nggak nyampe ke kehidupan dia nanti setelah dia keluar dari institusi pendidikan. Nah, jadi kalau dia restitusi itu nanti bagaimana murid bisa bertanggung jawab terhadap perilaku yang telah dibuatnya. Dan diharapkan ini juga akan berlanjut nanti baik dia menjadi masyarakat atau menjadi orang tua untuk mendidik anak-anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia di sini ada dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi untuk 5 posisi kontrol, nah ini ciri-ciri posisi kontrol. Kita bisa melihat kita di mana sebenarnya dulu. Kalau saya mungkin saya pernah di 5-5-nya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita lihat di guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kita hukum anak-anak. Kita jemur. Nah, kalau kamu sendiri jadi tugas, ada jemur anaknya. Itu penghukum. Kalau misalnya kamu seharusnya kamu sudah tahu ya, misalnya seperti ini, dia nggak mengerjakan tugas, kita sudah buat peraturan. Bagi anak-anak yang tidak mengerjakan PR, itu hukumannya misalnya tidak boleh istirahat, atau hukumannya apa seperti itu, atau misalnya hukumannya membawa pot bunga, misalnya seperti itu. Itu namanya adalah membuat orang merasa bersalah. Pemantau itu sebenarnya hukuman. Jadi kalau orang merasa bersalah, dia ini kamu tak kasihan melihat ibu ya, melihat bapak ya, bapak kan sudah agak capek ngajarin kamu. Nah, dia lembut, tapi si anak itu merasa iya ya, aku sudah seperti itu jadi ini gitu, jadi kesal. Jadi selamanya anak itu selalu seperti itu, merasa dirinya itu rendah, salah. Dan itu saya temukan di kelas 12 kemarin. Katanya saya ini merasa sangat gagal Pak, karena setelah mama saya dipanggil ke sekolah, saya merasa bersalah kepada diri saya. Itu teman-teman saya panggil, saya tahu. Jadi dia merasa dia itu bersalah karena selalu disalahkan. Jadi sedikit-sedikit saya selalu merasa saya salah. Padahal itu tidak boleh, karena akan berdampak kepada kehidupan dia nanti seterusnya. Sedangkan teman itu dia nanti, ayolah kamu kerjakan demi ibu, demi bapak. Nah, itu teman. Dia agak bercanda, santai, tidak menghardik, itu posisi teman. Kemudian kalau tadi pemantau itu dia itu sesuai dengan peraturan kita buat. Tetapi yang kita ingat adalah posisi manajer. Bagaimana kita itu bisa, kita tanya apa sih keyakinannya? Kira-kira yang kamu lakukan benar atau salah nggak menurut keyakinan kamu? Yang kita kuatkan anaknya tadi. Jadi kita gali motivasi intrinsiknya. Nah, bagaimana motivasi dari dalam diri itu kita gali? Seperti ini. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu kalau
kita ngomong itu kepada anak, kita posisi kita adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Nah itu banyak. Ada penghukum, teman. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu posisi manajer. Oke, jadi bergerak antara ada peraturan pemantau, ada nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Oke, segitiga restitusi tadi juga sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di sini ada 3. Pertama, kita menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Di situ ada kita tanyakan misalnya nilai-nilai apa yang kamu sepakati, yang kamu yakini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita tidak menyalahkan dia. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Itulah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak dari sekolah. Oke, ini kata-katanya berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Termasuk kita juga, Bapak juga pernah berbuat salah. Kita lanjut, ada kata-kata yang termasuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu salah satu kita menstabilkan identitas dia. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian meyakinkan, menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kamu ingin jadi apa untuk kedepannya? Nah, itulah menanyakan keyakinan si anak tersebut. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan saya tentang budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bapak Ibu yang bertanya, cukup. Kalau tidak ada, untuk saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang, Mirja. Nah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi Bapak dengar ada laporan dari Bu Nova, guru fisika kelas kita. Katanya kamu tadi ada masalah di kelas ya. Kira-kira apa masalahnya tadi? Saya kan minjem PR teman Pak, terus saya lupa kembalikan. Udah, jadi kena marah tadi teman itu Pak. Oh gitu. Jadi kamu tadi ada memberitahu ke teman kamu minjam PR-nya? Enggak Pak. Ambil dari tasnya. Jadi di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak di sini bagaimana cara menyelesaikan permasalahanmu tadi. Karena tadi Bu Nova melapor kepada Bapak karena temanmu yang kau ambil PR-nya nangis. Nah, jadi kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Enggak jujur Pak, mengambil hak orang lain, terus enggak bertanggung jawab Pak. Enggak ada dari kesalahan juga. Oke, jadi ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita susun di awal semester itu telah kamu langgar. Jadi kira-kira bagaimana untuk menyelesaikannya ini? Apa yang kamu lakukan? Minta maaf Pak, kalau teman sama Bu Nova. Nah, jadi minta maaf ya sama temanmu tadi, siapa namanya? Randy Pak. Nah, Randy sama Bu Nova. Setelah itu apa lagi biar kamu bisa menyelesaikan PR-mu tanpa mencontek orang lain? Belajar Pak. Belajar lebih giat. Kenapa tidak dikerjakan PR-nya di rumah? Lupa Pak, karena sebelum Lupa main. Emang nggak diingatkan sama orang tua untuk belajar? ingatkan Pak, cuman lupa. Jadi untuk kedepannya PR itu harus dikerjain di rumah. Kemudian jangan lagi mencontek orang lain. Dan jangan mengambil buku PR teman tanpa izinnya. Karena itu kita tidak
menghormati hak orang lain. Jadi untuk kedepannya jangan lagi dilakukan ya anak. Oke, ada lagi yang mau ditanya anak? Ada Pak. Oke, kalau sudah bisa kembali ke kelas. Nah, kalau bisa perilaku Mirza bisa lebih baik lagi. Oke. Oke, silahkan masuk Dian. Baik Pak. Oke, bagaimana kabarnya Dian? Baik Pak. Tadi Bapak dengar ada laporan dari Bu Ita, guru matematika Dian. Katanya Dian nyontek waktu ujian harian tadi. Apakah itu betul ya? Benar. Oke, sebenarnya Bapak di sini bukan mencari kesalahan, tapi Bapak di sini untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Kira-kira apa alasan Dian? Kenapa mencontek, Pak? Jadi sebenarnya Pak, dia nyontek itu karena nggak belajar Pak. Kenapa nggak belajar? Semalam ada Piala Dunia Pak. Jadi dia nonton Pak di Piala Dunia. Terus kecapean, jadi langsung tidur Pak, nggak sempat belajar. Dan paginya bangun langsung pulang ke sekolah Pak. Jadi nggak sempat belajar Pak. Orang tua nggak ada nyuruh Dian belajar? Ada Pak, cuman dia keluar nonton bolanya Pak, jadi pulangnya pun malam Pak, nggak sempat untuk belajar lagi. Oh gitu. Menurut Dian, mencontek itu bagus nggak? Kan sesuai dengan keyakinan kelas kita, salah satu nilai kebajikan apa dia? Kejujuran. Selain itu apa lagi? Menghormati orang lain, Terus? memiliki sikap yang bertanggung jawab Pak. Oke. Jadi salah satu mencontek itu dia telah melanggar Peraturan dari keyakinan kelas kita. Jadi kira-kira bagaimana cara Dian untuk bisa menyelesaikan masalah menyontek ini? Apa yang akan dia lakukan? pertama-tama dia akan jumpai Bu Ita Pak, untuk minta maaf atas kesalahannya yang sudah dia lakukan Pak. Tapi semua itu akan dia jumpai Bu Ita, dan dia harus kedepannya dia ikhlas jujur, karena hal yang dia lakukan itu sudah merugikan orang lain. Karena kita tahu kita harus menghormati orang lain, diri sendiri, dan harus menanamkan sikap kejujuran. Nah, ya harus seperti itu Dian. Jadi bagaimana dari hati Dian itu menanamkan sikap kejujuran, karena itu penting untuk kita ke depannya, apalagi setelah kita nanti tamat dari sekolah ini. Jadi harapan Bapak untuk ke depannya Dian tidak lagi mencontek, apapun hasil ujiannya itulah hasil Dian. Dimana Dian bisa? Bisa bawa jadi seorang besar. Oke, kalau sudah Dian sudah bisa balik ke kelas. Nah, belajar dengan baik ya nak. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Susanti Bako, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Unggul Kota Sudu Salam. Rekan sejawat dari Pak Sahri Ramadan Pohan, SPD. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Pak Sahri, setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak hal yang berubah dari murid. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan dirinya sendiri, sadar akan kewajibannya sebagai murid di kelas maupun di luar kelas. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan menghargai orang lain. Hal ini terwujud karena Pak Sahri bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati.
sehingga disiplin positif tercipta yang mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang dilakukan oleh Pak Sari. Ini merupakan perubahan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani, kelas 11 MIPA 1. Selama ini Pak Syahri telah mengajarkan kami nilai-nilai kebajikan. Saya beserta teman-teman dan Pak Syahri membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah kami sepakati. Saya merasa senang dengan adanya kesepakatan kelas ini, sehingga kami bisa belajar dengan nyaman di kelas. Terima kasih Pak Syahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.